Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal tes intelijensi umum pada materi berhitung cepat. Nah, di sini saya akan bagikan trik bagaimana cara mengerjakan soal-soal berhitung cepat tentunya dengan cepat. Nah, langsung ya kita lihat soal yang pertama. 999% dari 0,637637637 adalah. Nah, di sini kalau kita perhatikan bentuk desimalnya itu adalah bentuk desimal yang berulang. Kalau kita perhatikan, lihat ya, 0,637 637 637 637. Nah, ini adalah bentuk desimal yang berulang. Jadi, kalau yang ditanyakan adalah 999% dari 0,6376637. Nah, kita harus tahu triknya. Jadi triknya khusus untuk desimal yang angkanya berulang ya. Jadi triknya itu adalah, nah sini kan saya bagikan triknya. Jadi trik yang harus kita ingat itu adalah jika 0,a gitu ya, 0,a gitu ya, dan seterusnya. Misalnya 0,3 3 dan seterusnya. Jadi bentuk 0, A dan seterusnya itu dia akan sama dengan A per 9. Jadi kalau 0,3333 dan seterusnya dia akan sama dengan 3 per 9. 3 per 9 bisa kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 3, hasilnya adalah 1 per 3. Jadi 0,333 akan sama dengan 1 per 3. Nah, berikutnya, ini kalau yang berulang adalah satu angka. Nah, ini kan yang berulang satu angka ya. Kalau yang berulang dua angka, 0,AB, kemudian AB, dan seterusnya, maka bentuk pecahannya dia akan menjadi AB, mengikuti ya, karena yang berulang itu ada dua angka, AB, maka dia akan menjadi AB per 99. Jadi kalau satu angka yang berulang kita bagi 9, kalau dua angka yang berulang maka kita bagi dengan 99. Kalau tiga angka yang berulang misalkan 0, ABC, dan seterusnya, maka bentuk pecahannya akan menjadi ABC per 999. Karena yang berulang ada 3, maka angka 9-nya juga 3. Kalau yang berulang ada 2, maka angka 9-nya juga 2. Nah, ini khusus trik ya. Trik khusus untuk sebuah pecahan, untuk sebuah desimal yang angkanya berulang. Artinya angka setelah nolnya itu dia berulang. Nah, jadi di sini kita bisa langsung gunakan trik ini. Jadi karena 0,637 637 kita bisa langsung rubah menjadi, jadi kita tulis dulu ya, 999% dari di sini dalam matematika artinya adalah kali. Jadi 990% dari kali gitu ya. 0,637 kita bisa langsung pakai trik yang ini. Kita gerobak menjadi 637 per berapa? Karena yang berulang ada 3 angka, berarti per 999. Oke, nah sekarang 99% itu sama juga dengan berapa? Sama juga dengan 999 per 100, karena persen itu adalah singkatan dari per 100. Kemudian kita kalikan dengan 637 per 999. Nah, ini adalah perkalian antara pecahan yang dikalikan dengan pecahan ya. Jadi atas kali atas, bawah kali bawah. Tapi kalian lihat dulu, ada tidak angkanya yang sama atas dan bawah? Ada, yaitu 999. Ini juga 999. Jadi kita bisa langsung coret. Maka yang tinggal di atas adalah 637, yang di bawah adalah 100. Nah, membagi sebuah bilangan dengan bilangan 100 atau 10 ya, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 itu sangat gampang sekali kita tinggal lihat berapa jumlah nolnya. Jadi kalau nolnya di sini 2, maka angka yang di atas ini di belakang komanya harus mengandung 2 angka. Jadi kita tulis dulu 637
Nah, di belakang koma harus 2 angka. Berarti kan komanya harus kita letakkan di sini supaya di belakangnya memuat 2 angka. Kenapa 2? Karena dia dibagi 100. Kalau dibagi 10, berarti di belakang komanya harus 1 angka. Kalau dibagi 1000, berarti di belakang komanya harus ada 3 angka. Nah, jadi jawaban yang benar adalah 6,37. Kalau kita lihat jawaban di opsinya yang benar adalah yang E. Nah, gampang sekali ya. Yang terpenting adalah tahu bagaimana triknya tadi. Nah, sekarang kita latihan lagi untuk soal yang kedua. Soal yang kedua, 37,5% dari 0,333 adalah Oke. Sekarang kita perhatikan soalnya. Di sini ada bentuk persen. Kita diminta untuk mencari nilai dari 37,5% dari 0,333. Nah, kalau kita tidak tahu triknya, pasti kita akan mencarinya dengan cara 37,5% kita rubah menjadi 37,5%, kemudian kita kalikan dengan 0,33. Nah, itu pasti akan menyulitkan operasinya dan akan membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Nah, di sini saya akan bagikan triknya. Nah, 37,5% dari 0,333. Ingat, dari di sini artinya adalah kali. Jadi 37 dari 37,5% dari 0,33 itu artinya adalah 37,5% yang dikalikan dengan 0,333. Oke, maka hasilnya adalah. Nah, di soal nomor 1 tadi kita sudah bahas ya triknya. Kalian perhatikan lagi atau kita perhatikan lagi. Di sini ada 0,333. Ini adalah bentuk desimal yang angkanya berulang. Yang berulang hanya satu angka, yaitu angka 3 ya. Nah, angka 3 berulang. Nah, ini kalau tadi kita tulis bentuk umumnya itu adalah 0,a. Nah, ini kalau kita robah atau bentuk desimal yang berulang ini kalau kita robah, dia akan dirobah menjadi bentuk pecahan, maksudnya dia akan menjadi A/9. Nah, jadi yang berulang adalah angka 3, berarti ini bisa kita ganti menjadi 3/9. 3/9 itu kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 3, yaitu 1/3. Nah, sekarang kalau kita tuliskan kembali gitu ya, kalau kita tuliskan kembali, maka dia akan menjadi 37,5% dari 1/3. Nah, bentuk yang seperti ini kalau kita kerjakan secara biasa saja, artinya 37,5/100 gitu ya. Kemudian kita kalikan dengan 1/3, masih akan membutuhkan waktu yang cukup lama, bukan berarti tidak bisa ya, tapi waktunya mungkin akan cukup lama. Jadi caranya itu adalah 37,5% ini kita robah lagi. Nah, kita ingat lagi ada di dalam matematika gitu ya, ada yang kita kenal dengan konsep pecahan istimewa. Nah, sebenarnya misalnya seperti ini. Misalkan ada pecahan ya, pecahannya itu misalkan setengah. Setengah ini adalah bentuk pecahannya. Sedangkan bentuk desimalnya itu adalah 0,5. Dan bentuk persennya itu adalah 50%. Jadi kalau kita bertemu dengan bentuk 50%, kita bisa merubahnya menjadi 0,5, kita boleh menggantinya menjadi setengah, ya kan? Kemudian lagi contoh yang lain, misalkan 1/4. 1/4 itu bentuk desimalnya adalah 0,25. Ya, 0,25. Bentuk persennya tentu saja adalah 25% bentuk persennya, atau 25/100. Nah, sekarang kalau 37,5%, nah jadi kalau sekarang 37,5%, nah jadi kalau 37,5% itu bentuk desimalnya itu adalah 0,375. Sedangkan bentuk pecahannya itu adalah 3/8. Nah, bentuk persen ini atau bentuk 37,5% ini paling sering keluar ya ketika kita mengerjakan soal-soal tes intelijensi umum pada materi berhitung cepat. 37,5% ini sangat familiar sekali. Jadi kita tidak mungkin ya mengingat atau menghafal seluruh bentuk pecahan istimewa beserta bentuk pecahan biasanya, bentuk desimalnya ataupun bentuk persennya. Jadi triknya kita cukup ingat saja bentuk persen yang sering keluar. Nah, 37,5% ini adalah bentuk yang sangat familiar sekali karena sering keluar ketika mengerjakan soal yang berhubungan dengan tes intelijensi umum pada materi berhitung cepat. Nah, jadi cukup diingat saja bahwa 37,5% itu bentuk pecahannya adalah 3/8. 3/8. 3/8
kemudian kita kalikan dengan 1/3. Nah, gitu. Jadi tujuan kita merubah 37,5% tadi menjadi bentuk pecahan itu adalah supaya mempermudah operasi kita, ya. Mempermudah operasi kita. Jadi kalau dia sudah kita ganti menjadi 3/8, tentu operasinya akan lebih gampang. Nah, ini kan perkalian ya, atas kali atas. Perkalian pecahan, konsepnya atas kita kali atas, bawah kali bawah. Tapi lihat dulu, ada tidak angkanya yang sama atas dan bawahnya? Ada. Kalau ada ya, kita tinggal coret saja. Maka kita dapatkan 1/8. Nah, 1/8 ini juga termasuk ke dalam pecahan istimewa. Jadi, kalau sini ya, 1/8 itu pecahan bentuk pecahannya 1/8. Kemudian bentuk desimalnya itu adalah 0,125. Sedangkan bentuk persennya, ya bentuk persennya itu adalah 12,5%. Nah, jadi cukup diingat juga 1/8 bentuk desimalnya itu adalah 0,125. Atau sebenarnya ini bisa kita cari ya secara manual atau secara biasa saja, tapi kan tentu membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi 1/8 ya artinya kan 1 dibagi 8 ya. Jadi kalau kita bagi 1 kita bagi dengan 8. Oke, 1 dibagi 8 tentunya tidak bisa ya. Jadi kita tulis 0, nah sini kita tambahkan 0. Oke, 8 atau 10 kita bagi 8, 1 ya. Karena 1 kali 8 itu dekat dengan 10, yaitu 8, kita kurangkan 2. Nah, 2 dibagi 8 tentu saja tidak bisa. Kalau tidak bisa ya tinggal tambah 0 saja. Kemudian 20 kita bagi 8, itu hasilnya 2. Karena 2 kali 8 dekat dengan 20 yaitu 16. Kita kurang lagi 4. 4 bagi 8 tidak bisa lagi. Jadi tambah 0 lagi, tentu saja 5. Nah, makanya 1/8 itu bentuk desimalnya itu adalah 0,125. Nah, jadi cukup diingat saja 37,5% tadi bentuk pecahannya adalah 3/8. Kalau 1/8 tadi bentuk desimalnya adalah 0,125 dan bentuk persennya adalah 12,5%. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita cek dari opsi A, B, C, D, E. Mana jawaban yang benar? Nah, oke, yang benar adalah yang D. Oke, sekarang kita latihan lagi ya untuk soal yang ketiga. Soal yang ketiga, nilai dari 65% dari 1/13 adalah, nah di sini dari, itu artinya adalah kali. Jadi kalau kita ganti, soalnya akan menjadi 65% yang kita kalikan dengan 1/13. Nah, di sini kita harus jeli juga melihat bentuk soalnya. Ya, harus jeli melihat bentuk soalnya. Kalau kita perhatikan 65, di sini ada 13. Nah, 65 ini dia bisa atau habis dibagi oleh 13, yaitu 5. Jadi, 65% ini bisa kita langsung ganti menjadi 65/100. Kita kalikan dengan 1/13. Nah, kenapa? Karena 65 ini akan habis dibagi oleh 13. 65 kita bagi dengan 13, hasilnya adalah 5. Jadi 5 kalau kita kali 1 ya hasilnya adalah 5 per di bawahnya 100. Ingat lagi membagi dengan kelipatan 10, 10, 100, 1000 misalnya 10.000 gitu ya atau 100.000. Ya kita tinggal tulis ya. Jadi kalau 5 yang bagi 100 maka di belakang koma gitu ya harus ada 2 angka. Jadi kita tulis dulu nolnya 0. Di belakang angka ini harus 2 angka. Sedangkan angka yang ada di atasnya baru angka 5 kan. Sedangkan dia harus 2 angka. Jadi nambah nolnya jangan di belakang tapi di depan. Nah gitu. Jadi 5 kalau kita bagi dengan 100 hasilnya adalah 0,05. Jadi jawaban yang benar adalah yang B, yaitu 0,05. Nah jadi triknya lagi adalah bahwa harus jeli juga melihat soalnya. Apakah soal ada angka yang bisa kita bagi gitu ya atau merupakan faktor dari. Jadi kita bisa langsung kalikan atau bisa langsung kita bagikan. Oke, next kita latihan lagi soal yang keempat. Soal yang keempat, nilai dari 1/3 dari 66,667% adalah, oke. Di sini kalau kita perhatikan ada bentuk persen ya. Bentuk persen
dalam bentuk desimal 66,667%. Nah, ini adalah bentuk pecahan campuran. Dari artinya adalah kali. Jadi kalau kita robah soalnya 1/3 dikalikan dengan 66,667%. Oke, lebih gampang. 66 atau bentuk persen ini atau bentuk desimal persennya ini kita ganti menjadi bentuk pecahan ya, untuk mempermudah operasi kita. Nah, pertanyaannya adalah 66,667% itu bentuk pecahan biasanya berapa? Nah, lagi-lagi ini cukup diingat saja atau cukup dihafal saja ya, karena 66,667% ini juga merupakan salah satu bentuk persen yang sering ditanyakan ketika kita mengerjakan soal-soal tes intelijensi umum ya atau TIU pada materi berhitung cepat. Selain tadi, nah tadi kan di soal di awal ya, selain 37,5%, nah oke, itu tadi sama dengan 3/8. Kalau 66,667% itu nilainya atau bentuk pecahannya dia adalah sama dengan 2/3. Nah, jadi ini kita ingat saja. Jadi kita ganti 1/3 kita kalikan dengan 2/3. Nah, karena ini adalah bentuk perkalian pecahan, alangkah baiknya gitu ya, untuk mempermudah operasi kita, bentuk pecahan campuran ini kita ganti menjadi bentuk pecahan biasa. Nah, menggantinya atau merubahnya gampang. Jadi 3 ini kita kalikan dengan 1, hasilnya adalah 3 ya. Jadi 3 kali 1 ya, kita kali. 3 kali 1 adalah 3, 3-nya kita tambahkan dengan 1. 3 kali 1 3 tambah 1 hasilnya adalah 4. Jadi 4/3 karena penyebutnya 3. Kita kalikan dengan 2/3. Oke, kalau perkalian pecahan, atas kali atas, bawah kali bawah ya. 4 kali 2, 8. 3 kali 3 itu adalah 9. Nah, 8/9, kalau kita lihat di opsinya kan tidak ada jawabannya ya. Karena yang diminta itu adalah bentuk desimalnya, bukan hasil dalam bentuk pecahannya. Ingat lagi bahwa jika penyebutnya itu adalah 9, nah saya ingatkan lagi, tadi kan 0, A gitu ya, A, dan seterusnya itu sama dengan apa? A/9. Nah, A/9. Jadi kalau 8/9 sama dengan, nah ya betul, sama dengan 0,88888 dan seterusnya. Oke, jadi harus diingat selalu ya trik yang sering kita gunakan ketika mengerjakan soal TIU, terutama pada materi berhitung cepat. Oke, kita lihat ya di opsinya. Yang benar itu adalah yang A, yaitu 0,8888. Oke, kita latihan lagi. Soal yang kelima. Soal yang berikutnya, soal yang kelima, setengah 0, oke, ini kita kasih titik ya. Nah, gitu ya. Setengah 0,65, 1/7, 1/8, kemudian 37,5%. Nah, kita diminta untuk mengurutkan pecahan tersebut. Urutan pecahan dari yang terkecil ke yang terbesar adalah, nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini kan bentuknya berbeda ya. Ada yang bentuk pecahan, ada yang bentuk desimal, pecahan campuran juga dalam bentuk persen. Jadi paling gampang untuk menentukan mana yang paling kecil dan mana yang paling besar adalah kita robah dalam bentuk desimal ya. Jadi kita mulai dari setengah. Setengah kita tahu ya, setengah itu bentuk desimalnya adalah 0,5. Kemudian yang kedua 0,65. Oke, ini yang pertama. Oke, ini yang kedua ya, 0,65. Yang ketiga ini adalah 1/7. Nah, untuk menentukan bentuk desimalnya, kita robah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Karena ini pecahan campuran. Caranya 7 kita kali 1 hasilnya 7. 7 kita tambah 1 hasilnya 8. Nah, karena penyebutnya 7 berarti 8/7. Nah, 8/7 itu tidak usah kita bagi, kita perkirakan saja. Karena kan di sini yang diminta bukan nilainya, tapi hanya urutannya saja. 8 kalau kita bagi 7 itu kan sekitar 1, sekian gitu ya, 1, sekian. Nah, yang penting dia lebih dari 1. Kemudian yang keempat itu adalah 1/8. Nah, ingat lagi pada soal sebelumnya kita udah bahas ya, 1/8 itu bentuk desimalnya itu adalah 0,125. Kemudian yang kelima itu adalah 37,5%. 37,5% itu bentuk desimalnya itu adalah 0,375.
Nah, sekarang kita udah dapatkan bentuk desimalnya 0,5, 0,65, 1, sekian, 0,125 ya, 0,125 yang di sini 0,375. Oke, kita lihat ya di nomor 3 dan nomor 4 ini itu sorry. Bukan 3 4 ya. Kita cek dari pertama maksudnya. Nah, mana yang paling kecil karena yang diminta di sini adalah yang paling kecil ke yang paling besar. Yang mana yang paling kecil di sini? Yang paling kecil tentu saja 1/8 ya, karena dia 0,1. Setelah koma dimulai dari angka 1. Berarti ini yang pertama. Oke, kita kasih kode ya. Ini yang pertama 0,1. Setelah 0,1 ada 0,3 ya, berarti ini yang kedua. Setelah 0,3 ada 0,5. Berarti ini yang ketiga. Urutan yang ketiga. 0,65 sudah pasti urutan yang keempat, dan ini adalah urutan yang kelima. Jadi 1/8, oke. Kemudian yang kedua 37,5%, betul. Urutan yang 3,5, betul ya. Urutan yang keempat 0,65, urutan yang terakhir adalah 1/7. Oke, jadi kita langsung silang jawaban kita, yaitu yang A. Nah, bagaimana dari 5 soal tadi? Semoga bisa membantu ya. Nah, itulah beberapa trik yang bisa saya bagikan, terutama untuk mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan maksudnya soal-soal tes intelijensi umum ya, berhitung cepat. Nah, tipe-tipe soal ini itu akan sering kita temukan. Jadi kalau kita tidak tahu triknya, pasti soal ini akan terasa sulit, dan ketika mengerjakan pun kita membutuhkan waktu yang cukup lama karena kita tidak tahu triknya tadi. Oke, semoga membantu, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mendukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe. Kemudian jangan lupa like dan share juga video ini ke teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.